Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah dengan NIM A501-24124. Nah, di sini saya akan melakukan uji normalitas, homogenitas, linearitas, korelasi, dan uji t-test. Adapun uji ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Bapak Mufius Randini, MPD. Di sini bisa kita lihat saya sudah menyediakan sebanyak 52 sampel yang akan digunakan untuk pengujian nanti. Sebelumnya, di sini kita harus memindahkan sampel ini ke SPSS. Nah, di sini bisa kita lihat namanya masih for 001 dan for 002. Selanjutnya kita ubah di variabel view. For 001 kita ubah menjadi X, dan for 002 kita ubah menjadi Y. Desimalnya juga kita ubah menjadi 0, dan kita berikan label. Dan ini kita ubah menjadi nah, selanjutnya untuk melakukan uji normalitas, sebelumnya kita harus mengetahui uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya kita ke analyze, kemudian regression, linear, kelengkapan fasilitas belajar kita pindahkan ke independen, dan kreativitas belajar siswa ke dependen. Selanjutnya kita ke save dan centang unstandardized. Kemudian continue dan oke. Di sini sudah ada datanya, tapi kita kesampingan terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah ada RES1 yang akan kita gunakan untuk uji selanjutnya. Kemudian kita ke non-parametric test, legacy dialog, dan one sample KS. Nah, standardized-nya kita pindahkan ke sini. Kemudian kita harus centang normal dan oke. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari uji normalitas. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas yang kita peroleh, nilai signifikan sebesar 0,005. Karena nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel X, yaitu kelengkapan fasilitas belajar, dan variabel Y, yaitu kreativitas belajar siswa, berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, kita ke uji homogenitas. Nah, perlu diketahui, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians data sama atau homogen atau tidak. Selanjutnya kita hapus, kita clear untuk RES1-nya. Nah,
Di sini data ini yang akan kita gunakan kembali dan tidak ada yang diubah. Kemudian ke analyze, ke compare means, and kemudian ke one way ANOVA. Nah, kelengkapan fasilitas belajar ke vektor dan kreativitas belajar siswa ke dependent list. Kemudian kita ke option dan centang homogeneity of variance test. Continue dan oke. Di bagian test of homogeneity of variance, kita mendapatkan berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh nilai signifikan sebesar 0,162. Karena nilai signifikasi ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians data homogen, dan artinya data memiliki kesamaan varians antar kelompok, sehingga asumsi homogenitas dalam analisis ini terpenuhi. Selanjutnya kita ke uji linearitas. Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara nilai pretest dan posttest bersifat linear atau tidak. Ya, kita ke analyze, kemudian compare means. Nah, kelengkapan fasilitas kita ke sini dan kreativitas belajar ke sini. Di bagian option, kita centang test for linearity. Kemudian continue, dan oke. Bisa dilihat di bagian ANOVA table, berdasarkan hasil uji linearitas diperoleh nilai signifikan sebesar 0,115. Nah, berdasarkan nilai signifikan ini lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari linearitas. Dengan demikian, hubungan antara variabel X, yaitu kelengkapan fasilitas belajar, dan variabel Y, kreativitas belajar siswa, bersifat linear. Baik, selanjutnya yaitu uji korelasi, di mana uji korelasi ini adalah cara sederhana untuk melihat apakah dua hal saling berhubungan atau tidak. Nah, selain itu, uji ini juga menunjukkan apakah hubungan tersebut searah, naik bersamaan, atau berlawanan arah. Baik, langsung saja kita ke ujinya. Kita langsung ke analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, untuk ini kita Ctrl A, kemudian pindahkan semua ke sini. Kemudian tadi data kita yang sudah kita tes itu tidak normal, jadinya kita harus menggunakan correlation conference Spearman. Dan pastikan juga untuk flag significant correlation-nya ini tercentang. Kemudian oke. Nah, di sini dapat kita lihat nilai signifikansi two tails sebesar 0,245. Karena nilai signifikan two tail ini lebih tinggi dari 0,05, maka artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian, dari output SPSS yang kita dapatkan, diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,165. Artinya, tingkat kekuatan korelasi atau hubungannya itu adalah hubungan sangat lemah. Oke, selanjutnya kita ke uji t-test. Uji t-test
adalah cara untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Nah, uji ini membantu menentukan apakah perbedaan tersebut benar-benar signifikan atau hanya terjadi secara kebetulan. Ini kita ke analyze ulang, kemudian ke compare and proportions, ke pirate sample t-test. Kelengkapan fasilitas belajar, kita pindahkan ke variabel 1, dan kreativitas belajar siswa, kita pindahkan ke variabel 2. Selanjutnya, kita klik OK. Dapat dilihat di tabel Pirate Sample Test, nilai signifikan 1 set P dan 2 set P itu sebesar 0,119 dan 0,239, di mana lebih besar dari 0,05. Nah, makanya dia menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perilaku yang diberikan pada masing-masing variabel. Itulah tadi hasil uji normalitas, homogenitas, linearitas, korelasi, dan juga uji t-test. Jika ada cara-cara yang menurut kalian kurang, saya juga minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.